Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ilham Surahman, mahasiswa Pendidikan Teknik Otomotif Universitas Negeri Semarang. Kali ini kita akan belajar tentang sistem EVI. Apa itu sistem EVI? Sistem EVI atau Electronic Fuel Injection merupakan sistem pada mesin kendaraan yang berfungsi untuk mengatur jumlah bahan bakar yang masuk ke dalam ruang bakar. Lalu, apa bedanya dengan sistem karburator? Jika pada sistem karburator, jumlah bahan bakar yang masuk ke dalam ruang bakar diatur oleh kevakuman, pada sistem electronic fuel injection, jumlah bahan bakar yang masuk ke dalam ruang bakar diatur secara elektronik. Sistem EVI terdiri dari 3 komponen utama, yaitu ECU atau Electronic Control Unit, kemudian ada sensor-sensor dan aktuator. ECU atau Electronic Control Unit berfungsi sebagai komputer atau otak dari sistem Electronic Fuel Injection. Fungsi dari ECU sendiri adalah mengatur keseluruhan pada sistem EVI. ECU akan menerima data-data dari sensor-sensor, kemudian data itu akan diolah dan mengirimkan perintah kepada aktuator. Kemudian ada sensor-sensor. Sistem EVI terdiri dari banyak sekali sensor-sensor. Sensor ini berfungsi mulai dari mendeteksi jumlah udara yang masuk, suhu udara, suhu cairan pendingin, posisi crankshaft, dan lain-lain. Data-data dari sensor ini akan dikirimkan ke ECU. Kemudian ECU akan mengolah data-data dari sensor ini. Yang terakhir ada aktuator. Aktuator pada sistem electronic fuel injection umumnya terdiri dari 2 komponen. Yang pertama, injektor yang berfungsi untuk menyemprotkan bahan bakar ke dalam ruang bakar. Kemudian ada ISC atau idle speed control yang berfungsi untuk mengatur kecepatan atau RPM mesin pada saat posisi stasioner. Di samping saya ini ada engine dari Toyota Kidan 7KE. Kita akan mengenal komponen sensor-sensor aktuator dari engine 7KE beserta fungsinya. Yang pertama ada throttle position sensor atau TPS. Sensor ini berfungsi untuk mendeteksi sudut bukaan throttle. Kemudian ada sensor intake air temperatur atau IAT. Sensor ini berfungsi untuk mendeteksi suhu udara yang masuk ke dalam intake manifold. Selanjutnya ada water temperature sensor atau WTS. Sensor ini berfungsi untuk mendeteksi suhu cairan pendingin. Letaknya berada di bawah termostat. Selanjutnya ada sensor manifold air pressure atau MAP. Sensor ini berfungsi untuk mendeteksi tekanan udara atau kevakuman yang masuk ke dalam intake manifold. Pada sistem pembuangan terdapat oksigen sensor. Oksigen sensor berfungsi untuk mendeteksi kadar oksigen pada gas pembuangan. Komponen aktuator yang pertama yaitu ISC atau idle speed control. Komponen ini berfungsi untuk mengatur RPM mesin atau kecepatan mesin saat posisi idle. Selanjutnya, komponen yang paling utama pada sistem electronic fuel injection yaitu adalah injektor. Injektor ini berfungsi untuk menyemprotkan bahan bakar ke dalam ruang bakar. Selanjutnya ada komputer atau otak dari sistem electronic fuel injection, yaitu ECU.
ECU ini berfungsi untuk mengatur seluruh kerja dari sistem electronic fuel injection, menerima data dari sensor dan mengirimkan sinyal ke injektor dan idle speed control. Selanjutnya ada komponen yang tidak kalah penting. Komponen ini terletak di dalam kabin, yaitu di panel instrumen atau dashboard. Komponen ini akan terlihat saat mobil di-on-kan. Nah, itu lampu yang berwarna kuning merupakan komponen dari sistem EV, yaitu malfunction indicator lamp atau MIL. Komponen ini berfungsi sebagai penanda atau diagnosa adanya kerusakan pada sistem EV. Komponen ini akan mendeteksi kerusakan pada sistem EV dengan cara saat mesin hidup, komponen lampu MIL ini akan mati. Jika sistem EV tidak ada kerusakan atau normal. Bahan bakar dari dalam tangki akan dipompa oleh pompa bahan bakar menuju ke filter bahan bakar atau saringan bahan bakar melalui fuel feed atau selang bahan bakar. Kemudian bahan bakar akan menuju ke delivery pipe. Pada delivery pipe terdapat injektor yang berfungsi menyemprotkan bahan bakar bertekanan pada delivery pipe menuju ruang bakar sesuai dengan timing yang ditentukan oleh electronic control unit. Untuk mencegah tekanan bahan bakar yang berlebih pada delivery pipe terdapat fuel regulator yang berfungsi mengembalikan bahan bakar dengan tekanan berlebih menuju tangki bahan bakar melalui return feed atau selang pengembali. Lalu, mengapa harus menggunakan sistem EV? Mengapa banyak kendaraan sekarang menggunakan sistem electronic fuel injection untuk mengatur penyemprotan bahan bakar atau jumlah bahan bakar dibandingkan menggunakan sistem karburator? Apa kelebihan dari sistem EV? Kelebihan pada sistem EV adalah pada efisiensi penggunaan bahan bakarnya. Karena jumlah bahan bakar yang disemprotkan pada sistem EV diatur langsung oleh ECU berdasarkan data-data dari sensor, sehingga penyemprotan bahan bakar atau jumlah bahan bakar yang disemprotkan ke dalam ruang bakar lebih efisien dan lebih akurat dibandingkan dengan sistem karburator, sehingga kendaraan menjadi lebih efisien dan lebih hemat. Nah, setelah kita belajar mengenai sistem EV, komponen-komponen, fungsi-fungsi, dan juga cara kerjanya, teman-teman diharapkan dapat paham atau mengerti bagaimana cara kerja komponen-komponen dan juga fungsi dari sistem EV. Satu saja kerusakan pada sensor atau aktuator pada sistem EV akan mengakibatkan ketidaknormalan pada mesin. Entah itu mesin tidak bisa stasioner, digas mati, dan sebagainya. Nah, untuk mengetahui apakah sistem EV itu terdapat kerusakan atau keabnormalan, bisa dilihat pada indikator lampu MIL pada dashboard. Lampu MIL akan menyala pada saat kunci kontak on atau mesin belum hidup. Selanjutnya pada saat mesin di starter, lampu MIL harus mati ketika sistem EV itu normal. Ketika lampu MIL hidup pada saat mesin hidup atau di starter, berarti terjadi ketidaknormalan pada sistem EV. Hal itu disebut troubleshooting atau kerusakan pada sistem EV. Kerusakan ini harus ditangani untuk
mengembalikan sistem EVI pada keadaan normal dan mematikan lampu mil pada dashboard. Teman-teman diharapkan dapat belajar lebih lanjut mengenai sistem kerusakan pada sistem EVI, troubleshooting dan diagnosanya. Saya Muhammad Ilham Surahman dari Pendidikan Teknik Otomotif Universitas Negeri Semarang pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya.